Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Busaki dari angkatan 22 jurusan Teknologi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar jaringan komputer dan komunikasi data yang terdapat di bab 1. Di sini akan saya baca pendahuluannya sedikit saja, yaitu jaringan komputer dan komunikasi data adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sistem transportasi, GPS, ponsel berbasis jaringan, pemesanan online, dan televisi kabel. Penting bagi semua orang termasuk mahasiswa dan profesional di bidang sistem informasi, bisnis, dan ilmu komputer untuk memahami konsep dasar jaringan komputer. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada bahasa jaringan komputer. Di sini saya akan membahas sedikit saja. Jaringan komputer adalah sistem perangkat yang terhubung dan bertujuan untuk pertukaran data dan sumber daya komputasi. Ada berbagai jenis jaringan, seperti area pribadi atau personal area networks, jaringan area lokal, local area networks atau LAN, jaringan area kampus atau campus area networks, yaitu CAN, jaringan area metropolitan atau metropolitan area networks, yaitu MAN, dan jaringan area luas, yaitu wide area networks atau WAN. Konsep cloud memungkinkan penyimpanan data dan menjalankan aplikasi melalui internet. Data diolah menjadi format yang sesuai untuk penyimpanan dan transmisi. Antarmuka menghubungkan perangkat dengan jaringan atau komputer lainnya. Multiplexing mengirimkan beberapa sinyal melalui satu media transmisi, sedangkan kompresi mengurangi ukuran data. Kita lanjut ke konvergensi. Konvergensi yaitu menggabungkan suara dan data dalam satu jaringan. Keamanan komputer penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman cyber. Manajemen jaringan melibatkan desain, instalasi, dan dukungan jaringan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Gambaran besar tentang jaringan. Gambar tersebut mencakup dua jaringan area luas, WAN1 dan WAN2, dan dua jaringan area lokal, LAN1 dan LAN2. Komponen yang biasanya terdapat dalam jaringan area lokal meliputi workstation atau komputer pribadi atau perangkat portable tempat pengguna berada. Sedangkan server itu komputer yang menyimpan perangkat lunak jaringan dan berkas pengguna. Lalu switch yaitu titik kumpul kabel yang menghubungkan workstation, dan router perangkat yang menghubungkan jaringan area lokal dengan jaringan area luas seperti internet yang terdapat di gambar ini. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada contoh umum jaringan komunikasi. Yang pertama ada komputer desktop dan internet. Di sini ada gambarnya. Komputer desktop terhubung ke internet melalui kabel di bagian belakangnya. Koneksi ini umum digunakan di berbagai lingkungan, termasuk bisnis, lingkungan akademik, dan rumah-rumah. Dalam lingkungan tersebut, kabel dari komputer desktop terhubung ke soket dinding dan menuju switch jaringan. Switch jaringan ini merupakan bagian dari jaringan area lokal yang dapat terhubung ke jaringan area lokal lain dan akhirnya terhubung ke router. Router tersebut memberikan koneksi berkecepatan tinggi ke situs yang khusus dalam menyediakan koneksi berkecepatan tinggi ke internet. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di yang kedua ada komputer laptop dan koneksi nirkabel. Banyak laptop menggunakan koneksi nirkabel untuk terhubung ke jaringan yang terus meningkat popularitasnya. Pengguna laptop, tablet, maupun ponsel pintar menggunakan komunikasi nirkabel atau Wi-Fi untuk mengirim dan menerima data melalui router nirkabel. Router ini berperan sebagai jembatan antara perangkat pengguna nirkabel dan jaringan terkabel. Ya, di sini ada gambarnya. Switch ini untuk menghubungkan, sedangkan hub ini sebagai sumber.
Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yang ketiga ada sistem ponsel. Sistem ponsel berkembang pesat dengan fitur pesan teks, kamera, musik, dan kemampuan penggunaan yang beragam. Ponsel pintar memiliki daya pemrosesan setara dengan komputer mainframe generasi sebelumnya. Di sini ada gambar, yaitu data ponsel dikirim melalui ponsel ke gedung perusahaan atau telepon company dan dapat ditransferkan melalui jaringan area telepon umum atau internet. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dan yang terakhir ada sistem jaringan umum lainnya, termasuk jaringan sensor di lingkungan industri dan dunia nyata, serta terminal komputer yang dulunya digunakan untuk mengakses mainframe. Tetapi sekarang pengguna menggunakan mikrokomputer dan akses melalui emulasi terminal, browser web, telnet, atau klien tipis. Jaringan satelit dan mikrogelombang adalah teknologi yang digunakan untuk menghubungkan jarak jauh di mana pemasangan kabel sulit. Contoh aplikasi jaringan ini termasuk TV, satelit, meteorologi, operasi intelijen, telepon seluler maritim, sistem navigasi GPS, surel nirkabel, sistem telepon seluler global, dan konferensi video. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada konvergensi dan arsitektur jaringan. Konvergensi adalah proses menggabungkan berbagai aplikasi dan teknologi jaringan menjadi satu entitas yang dapat mendukung berbagai kebutuhan. Ada 3 jenis konvergensi, yaitu teknologi, protokol, dan industri. Contohnya termasuk penggunaan komputer dan modem untuk mentransmisikan data melalui sistem telepon, penggantian, dan penggabungan protokol jaringan yang lebih lama dengan protokol lain, serta penggabungan perusahaan telepon. Konvergensi ini memberikan dampak yang signifikan pada pengguna individu dan bisnis, seperti penggunaan ponsel untuk mengambil foto, mengirim pesan instan, dan mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Sedangkan arsitektur jaringan terbagi menjadi 2, yaitu rangkaian protokol atau TCP/IP dan model OSI yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Rangkaian protokol TCP/IP dikembangkan untuk mendukung jaringan ARPANET dan memfasilitasi komunikasi terbuka antar jaringan. Protokol ini terdiri dari beberapa lapisan yang memisahkan pengguna dari detail teknis di lapisan bawah. Nah, di sini ada 5 lapisan. Langsung saja saya bahas. Lapisan-lapisan ini memberikan kerangka kerja untuk menghubungkan bagian-bagian jaringan. Meskipun tidak menentukan protokol atau layanan yang spesifik, keputusan tentang jenis kabel dan konektor yang digunakan menjadi tanggung jawab desainer atau implementator sistem. Setiap lapisan dalam TCP/IP menyediakan layanan kepada lapisan di atasnya. Lapisan aplikasi TCP/IP adalah lapisan teratas dari suite protokol dan mendukung aplikasi jaringan. Ini mencakup beberapa aplikasi umum seperti di bawah ini. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP ini untuk mengizinkan browser web dan server mengirim dan menerima halaman World Wide Web atau WWW. Yang kedua ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP untuk mengizinkan pengguna mengirim dan menerima surel elektronik. Yang ketiga ada File Transfer Protocol, yaitu untuk mentransfer file dari satu sistem ke komputer lainnya. Sedangkan yang keempat, Telnet untuk mengizinkan pengguna jarak jauh untuk masuk ke komputer lain. Dan yang terakhir ada Simple Network Management untuk manajemen berbagai elemen dalam jaringan komputer dari satu komputer ke lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Model OSI terdiri dari 7 lapisan yang penting untuk dipelajari bersama dengan suite protokol TCP/IP. Lapisan-lapisan dalam model OSI meliputi ini ada
7, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Lapisan aplikasi berhubungan langsung dengan aplikasi yang menggunakan jaringan. Lapisan presentasi menangani konversi karakter dan enkripsi data. Lapisan sesi membangun dan mengelola sesi antara pengguna. Lapisan transportasi memastikan integritas data saat transmisi. Lapisan jaringan mengarahkan paket data melalui jaringan. Lapisan tautan data mengubah data menjadi frame dan bertanggung jawab untuk mentransmisi frame melalui media fisik. Dan yang terakhir, lapisan fisik menangani transmisi bit melalui saluran komunikasi. Nah, di sini ada lapisan dari kedua, yaitu yang pertama tadi kita bahas ada TCP/IP, yaitu ada 5 lapisan, sedangkan model OSI ada 7. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada koneksi logis dan fisik. Dalam model komunikasi terdapat koneksi logis dan fisik antara pengirim dan penerima. Koneksi logis mengizinkan pertukaran perintah dan respon antara lapisan-lapisan, sedangkan data sebenarnya melewati koneksi fisik. Contohnya dalam skenario gelar bersama antara Fakultas Seni dan Ilmu dengan sekolah bisnis. Permintaan gelar baru melewati beberapa lapisan sebelum mencapai penerima. Setiap lapisan memproses permintaan sebelum meneruskannya ke lapisan berikutnya. Nih, di sini ada lapisan yang tadi, yaitu ada logic connection dan physics connection atau koneksi logis dan fisik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang fundamental of data and signal. Di sini pendahuluan kita lewatkan. Di sini ada data and signal. Di bab ini membahas tentang data dan sinyal dalam sistem komunikasi. Di sini ada pengertian data, yaitu entitas yang menyampaikan makna dalam komputer atau sistem komputer. Sedangkan sinyal adalah impul listrik atau elektromagnetik yang digunakan untuk mengirim dan mengirimkan data. Contoh data termasuk file komputer, bit dalam film atau musik, titik dalam foto, dan angka dalam data bisnis. Data dan sinyal dapat berbentuk analog atau digital. Data analog mencakup suara manusia, musik, dan video dalam bentuk aslinya, sedangkan sinyal analog adalah representasi elektronik dari data analog. Data dan sinyal digital berbentuk biner, yaitu 1 dan 0. Sinyal digital dapat berupa gelombang persegi atau kombinasi kompleks dari sinyal analog termodulasi. Kesimpulannya, bab ini memberikan pemahaman tentang data dan sinyal dalam sistem komunikasi, menjelaskan perbedaan antara analog dan digital, serta mencakup karakteristik penting dari data dan sinyal. Dalam sistem komunikasi, amplitudo sinyal mengacu pada ketinggian gelombang sinyal di atas titik referensi. Sinyal dapat mengubah amplitudo seiring berjalannya waktu. Frekuensi sinyal mengukur berapa kali sinyal melakukan siklus lengkap dalam kerangka waktu tertentu. Rentang frekuensi rata-rata suara manusia rata-rata antara 300 Hz sampai 3400 Hz. Dalam sistem komunikasi, amplifier dapat digunakan untuk memperkuat sinyal dan peningkatan kekuatan sinyal diukur dalam decibel atau dB. Untuk menghitung kerugian atau keuntungan keseluruhan dalam sistem, semua kerugian dan keuntungan desibel individu dan ditambahkan. Di sini pentingnya bandwidth efektif juga ditekankan, terutama dalam bidang kondisi nyata dan kebisingan dan interferensi. Bandwidth efektif mencakup rentang frekuensi yang dapat digunakan dalam situasi komunikasi tertentu. Dalam ringkasannya tentang karakteristik sinyal dalam sistem komunikasi termasuk amplitudo, frekuensi, fase, atenuasi, dan penggunaan desibel untuk mengukur kekuatan sinyal. Di sini ada converting data into signal.
Konversi data menjadi sinyal dapat dilakukan dengan menggunakan sinyal analog atau digital, tergantung pada jenis data yang akan ditransmisikan dan peralatan yang digunakan. Ada 4 kombinasi yang mungkin: data analog dengan sinyal analog, data analog dengan sinyal digital, data digital dengan sinyal analog, dan yang terakhir ada data digital dengan sinyal digital. Pada konversi sinyal data analog ke analog, data dalam bentuk gelombang analog diubah menjadi bentuk gelombang analog lainnya seperti yang disebut sinyal. Misalnya dalam sistem radio AM atau amplitude modulation, gelombang pembawa digunakan untuk membawa data analog. Modulasi amplitudo digunakan untuk memodulasi data ke dalam sinyal analog yang kemudian ditransmisikan. Selain itu, modulasi frekuensi juga dapat digunakan dalam konversi data analog ke sinyal analog. Contohnya adalah sistem radio FM atau frequency modulation, di mana data analog dimodulasi menjadi sinyal analog dengan memodulasi frekuensi. Ringkasnya, konversi data analog menjadi sinyal analog dapat dilakukan dengan menggunakan modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi. Konversi data digital menjadi sinyal digital gelombang persegi dan dapat dilakukan dengan menggunakan skema pengkodean digital tertentu. Di sini ada beberapa skema pengkodean yang umum digunakan. Yang pertama ada non-return to zero level, yaitu mengubah bit 0 menjadi voltase 0 dan bit 1 menjadi voltase positif. Yang kedua ada non-return to zero invert, memiliki perubahan sinyal hanya saat ada bit 1, sedangkan bit 0 tidak ada perubahan sinyal. Penerima harus memeriksa perubahan awal setiap bit untuk menentukan nilai bit tersebut. Yang ketiga ada Manchester, memastikan bahwa setiap bit memiliki perubahan sinyal di tengahnya. Transisi sinyal terjadi pada pertengahan bit yang membantu dalam sinkronisasi. Namun skema ini membutuhkan 2 kali baud rate dibandingkan dengan NRZ atau non-return to zero. Yang keempat ada bipolar AMI, menggunakan 3 level tegangan di mana bit 0 ditransmisikan sebagai tegangan 0 dan bit 1 ditransmisikan sebagai tegangan positif atau negatif bergantung pada nilai bit 1 sebelumnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Salah satu teknik untuk mentransmisikan data digital menggunakan sinyal analog diskrit adalah modulasi amplitude shift keying atau ASK. ASK menggunakan tingkat amplitudo yang berbeda untuk mewakili bit-bit data. Namun teknik ini tidak efisien dan jarang digunakan untuk kecepatan transmisi data tinggi. Teknik lainnya adalah modulasi pergeseran frekuensi atau FSK. Dan ada teknik lainnya juga, yaitu ada modulasi pergeseran fase atau PSK. Adalah teknik yang menggunakan perubahan fase sinyal analog untuk mengkodekan bit data. Dan yang keempat ada teknik modulasi amplitudo kuadratur atau QAM. Pemahaman tentang modulasi analog diskrit ini penting dalam mentransmisikan data digital melalui sinyal analog dengan efisiensi dan kecepatan yang optimal. Di sini ada modulasi kode pulsa, yaitu modulasi kode pulsa adalah teknik pengkodean yang mengubah data analog menjadi sinyal digital dengan menggunakan snapshot data analog pada interval tetap. Snapshot ini mengambil nilai tinggi atau voltase dari bentuk gelombang analog di atas ambang batas yang ditentukan. Untuk merekonstruksi bentuk gelombang analog dari data digital yang disimpan, perangkat keras khusus mengubah setiap nilai biner menjadi nilai desimal dan menghasilkan pulsa listrik yang sesuai. Dalam proses ini, kecepatan pengambilan snapshot atau sampling rate sangat penting. Kecepatan tersebut harus 2 kali frekuensi tertinggi dari bentuk gelombang analog asli untuk memastikan reproduksi yang baik sesuai dengan teorema Nyquist. Di sini ada modulasi delta. Modulasi adalah metode lain untuk mengkonversi data analog menjadi sinyal digital. Dalam modulasi delta, kode
melacak kode data analog dengan menilai apakah bentuk gelombang naik atau turun satu langkah delta selama setiap periode waktu. Jika gelombang naik satu langkah delta, nilai 1 ditransmisikan. Sedangkan jika gelombang turun satu langkah delta, nilai 0 ditransmisikan. Namun modulasi delta memiliki kelemahan ketika bentuk analog tidak berubah sama sekali yang dapat menghasilkan derau kuantisasi. Dalam ringkasan, modulasi kode pulsa adalah teknik pengkodean yang mengubah data analog menjadi sinyal digital dengan mengambil snapshot pada interval tetap dan mengonversi nilai voltase menjadi nilai biner. Sedangkan modulasi delta adalah metode lain yang melibatkan penilaian langkah naik atau turun dalam bentuk gelombang analog untuk mentransmisikan nilai 1 atau 0. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing dalam mengkonversi data analog menjadi sinyal digital. Di sini ada kode data. Data tekstual dapat ditransmisikan antara pemancar dan penerima dalam bentuk string bit menggunakan teknik pengkodean seperti modulasi amplitudo. Kecepatan transfer data tergantung pada frekuensi sinyal yang digunakan. Laju data dapat dihitung menggunakan rumus laju data, yaitu 2 kali F X log 2 dalam kurung L, di mana F adalah frekuensi sinyal dan L adalah jumlah level pensinyalan. Di sini ada beberapa kode data. Yang pertama ABCDIC atau Extended Binary Code, kode Decimal Interchange kode adalah kode 8 bit yang memungkinkan 256 kemungkinan kombinasi simbol tekstual. Ini digunakan untuk mewakili karakter dalam komunikasi komputer. Yang selanjutnya ada American Standard Code for Information Interchange. Ini adalah standar pemerintah di Amerika Serikat yang digunakan secara luas di dunia. ASCII ini memiliki beberapa versi, termasuk versi 7 bit yang menyediakan 128 karakter standar. Karakter tambahan dapat ditentukan oleh aplikasi menggunakan set kode ASCII. Yang selanjutnya ada Unicode, adalah teknik pengkodean yang memberikan nilai pengkodean unik untuk setiap karakter dalam setiap bahasa independen dari platform. Unicode mendukung lebih dari 110 bagan kode yang berbeda dan digunakan untuk mewakili karakter dari berbagai bahasa di seluruh dunia. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini sudah dijelaskan tadi. Nah, yang di sini kita akan membahas data dan sinyal conversion in action. Dalam aplikasi bisnis, konversi data dan sinyal dilakukan dalam beberapa tahap. Dalam contoh pertama, pesan awal dikodekan dalam bentuk pengkodean diferensial Manchester dan dikirim melalui jaringan lokal menggunakan DSL. Dan ini ada dalam sistem telepon. Suara manusia diubah menjadi sinyal analog dan dikirim melalui saluran telepon analog tradisional ke pusat peralihan telepon lokal. Di pusat peralihan tersebut, suara didigitalkan dan dikirim ke pusat peralihan lain dalam bentuk sinyal digital. Selama proses ini, beberapa metode modulasi seperti modulasi frekuensi atau modulasi amplitudo kuadratur dapat digunakan tergantung pada kecepatan aliran data. Dalam ringkasan, aplikasi bisnis melibatkan konversi data dan sinyal dalam berbagai tahap, baik dalam bentuk analog maupun digital. Konversi kode data seperti ASCII, ABCD, IC, dan Unicode digunakan untuk mengirimkan karakter dalam data teks. Saya tidak tadi saya ingin menjelaskan e-book yang saya ringkas. Dunia jaringan komputer tidak akan ada jika tidak ada media yang lewat mana yang akan mentransfer semua data. Semua media komunikasi dapat dibagi menjadi 2 kategori. 1. Media fisik atau dilakukan
seperti saluran telepon dan serat optik kabel. Dua media terpencar atau kabel. 7 kelompok media dasar kabel yang digunakan untuk transfer data ya: Microsoft, Transerial, transmisi satelit, sistem ponsel, layanan distribusi, nirkabel broadband, Bluetooth, sistem jaringan lokal area, optik luar angkasa bebas, ultra wideband, inframerah, komunikasi jarak dekat, dan Zigbee. Media yang dilakukan sudah ada selama telepon itu sendiri, bahkan lebih lama jika ada memasukkan Telegram. Ada beberapa yang baru atau unik tambahkan untuk teknologi ini. Quote pasang bengkok istilah twisted pair hampir keliru karena jarang ditemukan satupun sepasang kabel. Setiap kawat konduktor tunggal terbungkus dalam isolasi plastik dan kabel dalam satu jaket luar, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Gambar yang seperti ini. Kategori 3. Twisted pair dirancang untuk mentransmisi data 10 Mbps melalui jaringan area lokal untuk jarak hingga 100 meter yang cukup jauh atau 328 kaki. Meskipun sinyal ajaib berhenti di 100 meter, melepah, menipiskan, dan tingkat kebisingan terus sembuh demikian rupa hingga kemungkinan kesalahan transmisi kabel pada 100 meter meningkat. Kategori 4. Twisted pair dirancang untuk mengirimkan 20 Mbps data untuk jarak hingga 100 meter. Itu dibuat pada saat jaringan area lokal membutuhkan kabel yang mengirimkan data lebih cepat. Kecepatan 10 Mbps kategori 3. Kabel kategori 4 jarang jika pernah dijual lagi, dan pada dasarnya ada telah diganti dengan jenis twisted lain yang lebih baru. Kategori 5. Twisted pair dirancang untuk mentransmisi data 100 Mbps untuk jarak hingga 100 meter. Secara teknis, kategori 5 ditentukan untuk sinyal 100 MHz. Tapi karena sebagai besar sistem pengendalian Mbps melalui sinyal 100 MHz, 100 MHz setara dengan 100 Mbps. Kategori 5 twisted pair memiliki jumlah putaran per inci yang lebih tinggi daripada kabel kategori 1 hingga 4, dan demikian memperkenalkan lebih sedikit kebisingan. Kategori 5E. Twisted pair mirip dengan kategori 5. Kabel ini juga direkomendasikan untuk transmisi 100 Mbps untuk jarak 100 meter. Meskipun spesifikasi untuk kabel kategori 1 hingga 5 sebelumnya hanya menjelaskan kabel individu, spesifikasi kategori 5M menunjukkan tepat 4 pasang kabel yang memberikan penunjuk untuk konektor di ujung kabel, kabel flash, dan lainnya. Kemungkinan komponen yang terhubung langsung dengan kabel. Kabel koaksial dalam bentuk yang paling sederhana adalah kabel tunggal, biasanya tembaga, yang dibungkus dalam isolasi busa dikelilingi oleh pelindung logam yang dikepang dan kemudian ditutup dalam jaket plastik. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selang taman, harga kabel koaksial tebal tipis benar-benar tergantung kualitas dan konstruksi kabel, tetapi biasanya berkisar antara $20 hingga $1 per kaki dan beberapa kali bahkan lebih tinggi. Contohnya pada gambar berikut. Kabel serap optik. Semua media yang dilakukan dibahas sejauh ini adalah satu kelemahan besar. Interferensi elektromagnetik adalah distorsi elektronik yang sinyal yang melewati kawat logam mengalami medan magnet liar melewatinya. Contohnya pada gambar berikut. Optik fiber, serat atau fotonik. Kabel serat optonik seperti yang baru saja kita lihat adalah kabel kaca pada yang mentransmisikan cahaya pulsa. Sayangnya karena panjang kabel kaca dan karenanya jaraknya cahaya harus bergerak dan tumbuh, sinyal cahaya melemah karena pemantulan dan pembiasan.
Ketika cahaya dari satu sumber dikirimkan melalui kabel saraf optik, gelombang cahaya keduanya memantul dalam kabel dan lewat melalui kabel ke selubung pelindung di luar saat menyala. Sinyal di dalam kabel memantul dan dinding kabel dan kembali ke kabel. Photonic fiber atau saraf fotonik. Kabel saraf fotonik seperti yang baru saja kita lihat adalah kabel kaca padat yang transmisikan cahaya pulsa. Sayangnya karena panjang kabel kaca dan karenanya jaraknya cahaya harus bergerak tumbuh sinyal, cahaya melemah karena pemantulan dan pembiasan. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Wireless media. Beberapa jenis media kabel yang terpisah terlepas dari kenyataan bahwa media kabel digunakan oleh aplikasi yang berbeda. Perbedaan mendasar antara berbagai jenis gelombang elektromagnetik adalah perbedaan panjang gelombang atau frekuensi seperti yang ditunjukkan pada gambar 310, seperti gambar di bawah ini. Transmisi software, transmisi gelombang mikrotransmisi, sistem transmisi microwave, transmisi sinar yang sangat terfokuskan. Sinyal radio dari satu antena transmisi gelombang mikro berbasis darat ke lain, seperti gambar di bawah ini. Satelit microwave transmisi. Sistem transmisi mikrotik satelit memiliki dengan gelombang mikrotransmisi sistem kecuali bahwa sinyal bergerak dari stasiun bumi ke satelit dan kembali ke stasiun bumi lain di bumi, sehingga mencapai jauh lebih besar jarak dari transmisi land of sight yang terikat bumi. Konfigurasi satelit selain diklasifikasi sebagai LEO, satelit hingga sistem dapat transmisi microwave, misi gelombang, konduktor wireless media. Dua teknologi transmisi nirkabel bandwidth diperkenalkan di perganti layanan distribusi monopol lokal abad ke-21 Signal Multipoint Distribution Service, namun keduanya telah turun di pinggir jalan sebagai gantinya adalah teknologi baru, WiMAX, jaringan area lokal nirkabel. Tik ruang bebas, ultraviolet, inframerah, near field komunikasi dan Zigbee. Kecepatan transfer data dengan teknologi ini bisa mencapai 1,25 Gbps dan lebih tinggi lagi. Kecepatan yang mungkin masa depan. Salah satu masalah utama bagaimanapun dengan garis optik ruang angkasa adalah kabut laser kehilangan kekuatannya saat mentransmisikan kabut, sehingga jika kabut tebal jarak transmisi bisa dipangkas hingga kurang 50 meter. Kriteria pemilihan media saat merancang atau memperbarui jaringan komputer bersatu jenis atas yang lain adalah masalah penting. Setelah waktu dan uang telah dihabiskan menginstal media tertentu, bisnis harus menggunakan media yang dipilih beberapa untuk memberikan biaya awal. Cost biasa dikaitkan dengan semua jenis media dan berbagai jenis biaya. Misalnya membeli kabel Receiver Pair umumnya lebih murah daripada kabel serat optik dan kabel koaksial. Speed. Untuk mengevaluasi media dengan benar, Anda perlu mempertimbangkan dua jenis kecepatan data, kecepatan transmisi dan kecepatan propagasi. Expanded dan distance. Media tertentu lebih mudah melakukan ekspansi konektor serat optik, bahkan lebih rumit, dan menggabungkan dua bagian kabel serat optik membutuhkan latihan dan seperangkat alat yang tepat. Environment. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam proses pemilihan media adalah lingkungan. Security. Jika data harus aman selama transmisi, penting agar media tidak mudah disadap. Semua konduksi kecuali kabel serat optik dapat disadap dengan mudah, artinya seseorang dapat mendengarkan
dan sinyal elektromagnetik. Conducted media in action to express. Untuk memilih media yang tepat untuk koneksi ini, Anda harus memperhitungkan dua masalah utama, jarak kabel dan kecepatan data. Wireless media in action 3 example. Di rumah Anda memiliki beberapa komputer masing-masing di ruangan yang berbeda. Di setiap komputer memiliki printer inkjet yang cukup murah. Hanya dengan satu komputer memiliki akses internet. Anda ingin menyambungkan kedua komputer ke internet dan memberi printer laser yang bagus untuk digunakan bersama oleh keduanya. Seperti pada gambar di bawah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kita lanjut. Di sini ada bab 4, yaitu membuat koneksi. Kita lanjutkan. Menghubungkan komputer dengan perangkat periferal. Karakteristik standar antarmuka. Karakteristik standar antarmuka organisasi seperti International Telecommunication Union atau ITU. Sebelumnya dikenal sebagai International Telegraph and Telephone Consultative Committee atau CCITT. Yang kedua ada Electronic Industry Association atau EIA yang sudah tidak beroperasi lagi saat ini. Yang ketiga ada Institute of Electrical and Electronic Engineer atau IEEE. Dan yang keempat ada International Organization for Standardization atau ISO. Dan yang terakhir ada American National Standard Institute atau ANSI. Standar ini memiliki karakteristik dasar, yaitu disetujui oleh organisasi pembuat standar yang terpercaya dan terdiri dari 1 hingga 4 komponen. Standar antarmuka terdiri dari komponen elektrikal, mekanikal, fungsional, dan prosedural. Selain standar resmi, terkadang perusahaan menciptakan protokol yang populer dan digunakan oleh perusahaan lain meskipun bukan standar resmi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Standar antarmuka awal. Antarmuka USB saat ini adalah yang paling populer dalam komputer dan diperkirakan akan tetap demikian dalam waktu yang lama. Dan langsung saja kita bahas Universal Serial Bus atau USB. USB adalah standar antarmuka modern yang digunakan untuk menghubungkan perangkat periferal ke komputer. Ini adalah antarmuka digital dengan konektor standar yang dapat digunakan untuk semua jenis perangkat serial dan paralel. Kelebihan USB meliputi transfer data digital tanpa noise atau bising, kemampuan hot plugging, dan kemampuan daisy chaining. USB juga menyediakan daya listrik, memiliki transfer data 2 arah, dan mendukung kecepatan transfer yang meningkat dari versi ke versi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Standar antarmuka lainnya, yaitu FireWire, adalah antarmuka digital yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan untuk menghubungkan perangkat periferal dengan kecepatan transfer hingga 400 MB per detik. Yang kedua ada Thunderbolt, adalah antarmuka terbaru dari Apple yang menyediakan koneksi 10 GB per detik dan menggunakan konektor mini DisplayPort serta protokol PCI Express. Yang ketiga ada Lightning, adalah konektor baru dari Apple yang menggantikan konektor 30 pin dan digunakan pada perangkat Apple seperti iPhone dan iPad. Yang keempat ada SCSI atau Small Computer System Interface, yaitu antarmuka yang untuk perangkat berkecepatan tinggi seperti hard disk drive dan tape drive. Namun umumnya digantikan oleh antarmuka lain seperti USB. Yang kelima ada ISCSI, adalah varian SCSI yang memungkinkan menghubungkan penyimpanan disk ke komputer melalui internet. Dan yang terakhir ada InfiniBand dan Fibre Channel, adalah protokol modern untuk menghubungkan komputer dengan perangkat input atau output melalui koneksi berkecepatan tinggi, khususnya dalam
dalam jaringan dengan kebutuhan penyimpanan periferial besar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Koneksi data link. Di sini ada dua jenis sepertinya, yaitu yang pertama ada koneksi asinkron. Koneksi asinkron adalah protokol data link sederhana yang digunakan dalam koneksi mikrokomputer ke modem dial-up dan terminal ke modem. Dalam koneksi asinkron, transfer data dilakukan dalam bentuk karakter tunggal atau byte antara pengirim dan penerima. Yang kedua adalah koneksi data link sinkron. Dalam koneksi ini, unit transmisi adalah urutan karakter yang bisa berukuran ribuan karakter. Dalam koneksi sinkron, flag digunakan untuk awal dan akhir frame, dan ada beberapa metode untuk menjaga sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Di sini sudah ada gambar, yaitu flag, control, address, data, checksum, dan flag lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dan koneksi data link yang terakhir ada koneksi isokronus, adalah jenis koneksi data link khusus untuk aplikasi real time seperti streaming suara, video, dan musik. Data harus dikirimkan dengan kecepatan yang tepat agar tidak terjadi distorsi atau putus-putus dalam pemutaran. USB dan Firewire dapat digunakan untuk koneksi ini. Sebelum transfer data dimulai, alokasi sumber daya isokronus dilakukan dengan pertukaran paket awal antara pengirim dan penerima. Hal ini mencakup penentuan saluran transfer data dan bandwidth yang dibutuhkan. Pemeriksaan kesalahan dinonaktifkan dalam koneksi isokronus karena waktu yang dibutuhkan untuk retransmisi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman real-time. Karakter utama transfer data real-time adalah pengiriman data sesegera mungkin setelah data dihasilkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Koneksi terminal ke komputer mainframe. Jaringan komputer mainframe bisnis menggunakan koneksi yang menggabungkan sinkron dan asinkron. Koneksi ini digunakan untuk menghubungkan terminal dengan komputer mainframe. Ada dua jenis, yaitu koneksi titik ke titik adalah koneksi langsung antara terminal dan komputer mainframe. Dan yang kedua, koneksi multipoint adalah ketika beberapa terminal menggunakan satu koneksi langsung ke mainframe. Dalam koneksi ini, komputer mainframe mengambil kontrol dan melakukan semua operasi transfer data karena terminal memiliki daya pemrosesan yang lebih sedikit. Jaringan komputer mainframe bisnis menggabungkan koneksi sinkron dan asinkron untuk menghubungkan terminal dengan komputer mainframe melalui koneksi titik ke titik atau multipoint. Ini yang atas yaitu koneksi point to point, dan yang bawah mainframe, yang ke bawah adalah koneksi multipoint. Jelas sekali ada perbedaan ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Membuat koneksi komputer dalam tindakan. Komputer laptop yang baru saja tiba memiliki banyak konektor di sekitar sisi-sisinya. Ada 12 tempat di mana sesuatu dapat disambungkan ke komputer tersebut. Koneksi pertama adalah untuk kabel daya, yang digunakan untuk mengisi baterai dan menjaga komputer tetap berjalan. 3 konektor USB digunakan untuk menghubungkan perangkat lain seperti flash drive atau keyboard. Ada beberapa konektor yang tersedia pada komputer laptop. Yang pertama ada konektor daya untuk menghubungkan kabel daya. Kemudian terdapat 3 konektor USB yang umum digunakan selanjutnya. Terdapat konektor RJ11 dan RJ45 yang digunakan untuk koneksi telepon dan jaringan Ethernet. Konektor Firewire digunakan untuk perangkat audio atau video. Ada slot PC card atau smart card untuk menambahkan perangkat seperti kartu memori atau modem. Koneksi DisplayPort memungkinkan Anda menghubungkan laptop ke perangkat audio atau video lainnya. Ada juga pembaca media card 7-in-1 untuk mengakses kartu media seperti SD, SDHC, dan lainnya. Terakhir ada konektor monitor eksternal untuk menghubungkan laptop ke proyektor overhead. Baik, perkenalkan nama saya Vincentius de Paulo Mario Supadi.
dengan NPM 227.064.516.047. Saya akan mempresentasikan ringkasan dari chapter atau bab 5 dari e-book yang kami kerjakan kemarin tentang mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama, multiplexing divisi frekuensi. Ini adalah salah satu teknik multiplexing yang paling sederhana. Multiplexing pembagian frekuensi adalah penetapan rendah frekuensi yang tidak tumpang tindih untuk setiap pengguna suatu media. Seorang pengguna mungkin juga merupakan ponsel yang mengirim sinyal melalui media yang kita gunakan untuk berbicara. Saluran adalah serangkaian frekuensi yang ditetapkan yang digunakan untuk mengirim sinyal ke pengguna yang lain. Televisi kabel masih merupakan salah satu aplikasi multiplexing pembagian frekuensi yang lebih umum ditemukan. Dalam hal ini, televisi banyak di kalangan masyarakat yang lebih banyak digunakan di masyarakat. Setiap saluran televisi kabel diberikan rentang frekuensi yang unik oleh Komisi Komunikasi Federal, dan penetapan frekuensi ini bersifat tetap atau statis. Slide berikutnya, penerima menerima ketiga sinyal pada waktu yang sama dan mendapatkan voltase seperti yang ditunjukkan menjadi rendah. Karena jumlah produk mendekati lebih dari 8 dalam contoh 8 bit ini, nilai yang dikirimkan pasti satu biner. Di dunia nyata, menjadi sistem 64 bit, jumlah produk harus mendekati 64. Jika produk mendekati kurang dari 8, nilai yang dikirimkan akan menjadi biner 0. Mari kita periksa satu teknik multiplexing terakhir. Slide berikutnya, discrete multitone. DSL seperti yang telah kita lihat adalah teknologi yang memungkinkan sinyal data berkecepatan tinggi melintasi saluran telepon berbasis tembaga standar. Subsaluran yang mengalami derau akan memodifikasi teknik modulasinya dan kembali mentransmisikan data dalam jutaan bit per detik. Yang lebih rendah lebih merupakan norma. Satu kemungkinan keuntungan dari IDM sinkron dibandingkan multiplexing pembagian frekuensi adalah noise yang lebih rendah karena penggunaan sinyal digital selama transmisi. Pembagian waktu statis multiplexing. Pembagian waktu statik adalah pilihan yang baik untuk menghubungkan sejumlah perangkat berkecepatan rendah yang tidak mengirimkan data secara terus-menerus ke sistem komputer jarak jauh. Multiplexing pembagian panjang gelombang adalah teknik yang baik untuk mentransmisikan beberapa sinyal bersamaan melalui jalur serat optik. Sistem multiplexing divisi panjang gelombang yang menggunakan sejumlah besar lambda disebut multiplexing divisi panjang gelombang padat. Sementara sistem hanya menggunakan beberapa lambda disebut multiplexing divisi panjang gelombang kasar. Slide berikutnya, pembagian waktu panjang multiplexing. Sementara multiplexing pembagian panjang bergelombang bisa menjadi alternatif yang mahal, itu mungkin lebih murah daripada mencoba memasang serat optik tambahan. Akhirnya, multiplexing divisi kode sementara menggunakan bandwidth frekuensi yang cukup lebar dan teknologi yang kompleks. Dapat dilaksanakan seperti WDM dan dapat menghasilkan kapasitas sistem 8 hingga 10 kali lipat dari sistem multiplexing divisi frekuensi. Teknologi multitone discrete adalah bentuk unik dari multiplexing yang dimana semua sub-channel yang dimultiplex bersama-sama ditunjukkan untuk satu pengguna. Dengan demikian, multinada discrete tidak secara langsung dibandingkan dengan teknik multiplexing lainnya, di mana setiap sub-channel atau saluran ditujukan untuk pengguna yang berbeda. Slide yang berikut, perbandingan teknik multiplexing.
Sejauh ini, dengan multiplexing telah memeriksa bagaimana beberapa aliran data dapat digabungkan secara beragam untuk menghasilkan jumlah data yang dapat ditransmisikan melalui berbagai jenis media, sehingga menghasilkan koneksi yang lebih efisien. Seperti yang telah kami sebutkan secara singkat sebelumnya, kompresi adalah proses mengambil data dan entah bagaimana mengemasnya lebih banyak ke dalam ruang yang sama. Apakah itu yang bentuk perangkat penyimpanan seperti hard drive atau iPod? Atau media seperti serat optik, garis optik? Cara dasar untuk melakukan kompresi adalah dengan mencari beberapa pola umum dalam data yang mengganti setiap pola data dengan simbol atau simbol yang dapat memakan lebih sedikit ruang selama transmisi atau penyimpanan. Dengan teknik kompresi lossless, tidak ada data yang hilang akibat kompresi. Mengingat bencana yang akan terjadi jika akun pelanggan kehilangan data karena kompresi, bank jelas ingin menggunakan teknik kompresi lossless untuk dilakukan tugas ini. Selama proses kompresi ini, jika beberapa data hilang, Anda bahkan mungkin tidak menyadari kehilangan tersebut, terutama jika algoritma kompresi dirancang untuk dengan sengaja menghilangkan hanya suara yang kemungkinan besar tidak dapat dideteksi oleh sebagian besar telinga manusia. Salah satu contoh kompresi lossless yang lebih umum dan lebih sederhana adalah pengkodean run line. Teknik ini menggantikan setiap pengulangan bit atau byte yang sama yang terjadi dalam urutan data dengan kejadian tunggal dari bit atau byte dan run count atau hanya dengan run count. Jika tidak ada OS di antara sepanjang IS, maka pasangan tersebut akan dianggap lari yang mengandung 0 OS. Satu-satunya aturan unik yang harus diikuti selama konferensi ini berlaku saat kita menemukan nilai desimal 15 atau lebih, karena angka desimal terbesar yang dapat diwakili oleh gigitan biner 4 bit adalah 15. Kita harus mengonversikan proses yang memiliki nilai desimal lebih besar dari 15 menjadi beberapa kamilan 4 bit. Dalam contoh ini, perhatikan bahwa Stirling bit asli yang terdiri dari 68 bit dikompresikan menjadi 40 bit, pengurangan sebesar 42 bit persen, dan tidak ada data yang hilang. Teknik kedua yang dapat dilakukan untuk mengonferensikan data saat kompresi lossless diperlukan adalah teknik lempel GIF. Saat string yang akan dikirim proses pengirim data membuat kamus dari string, karakter, dan kode terkait. Demikian pula sebagian besar pengguna komersial yang mendigitalkan dan mengompres rekaman analog tidak ingin kehilangan musik aslinya. Slide yang terakhir, mungkin multiplex bisnis dalam aksi. Bisnis market adalah toko berukuran sedang di kota yang menjual bahan makanan. Setiap baris akan menjadi beberapa bentuk media yang dilakukan. Gabungkan semua keluaran mesin kasir menggunakan multiplex dan kirim aliran multiplex ke server melalui saluran media yang dilakukan. Solusi pertama menghubungkan setiap mesin kasir ke server menggunakan media yang dilakukan secara point to point memiliki beberapa keuntungan tetapi juga beberapa kelemahan. Keuntungan utama dari solusi pertama termasuk biaya yang lebih rendah, menggunakan media konduksi yang relatif murah, dan fakta bahwa beberapa jalur point to point menghilangkan kebutuhan akan layanan tambahan
seperti polling atau multiplexing. Satu-satunya opsi nirkabel yang patut diperiksa lebih lanjut adalah LAN nirkabel. Terakhir, seperti yang telah disebutkan, mungkin ada solusi tambahan yang belum saya temui dalam teks. Kesimpulannya, saat ini tampak bahwa skema multiplexing mungkin menyediakan pengguna sejumlah kecil kabel yang berjalan melalui toko secara efisien. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan, penulisan. Demikian presentasi saya dari chapter 5. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baradi dari Prodi Informatika. Saya ingin menerangkan bab 6 untuk UTS Komunikasi Data dan Jaringan. Bab 6 yaitu kesalahan, detek kesalahan, dan kontrol kesalahan. Untuk pendahuluan dalam proses transmisi data, hukum MUD sering kali berlaku yang menyatakan bahwa jika ada sesuatu yang bisa salah, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan, meskipun langkah-langkah pengurangan kesalahan telah diterapkan sebelum dan selama transmisi data. Perubahan pada data asli dapat terjadi jika perubahan tersebut signifikan. Data asli dapat rusak dan penerima tidak akan menerima data yang sebenarnya. Transisinya bahkan dengan menggunakan kabel serat optik berkualitas tinggi, novel akhirnya dapat masuk dan mengganggu transisi data meskipun upaya terbaik telah dilakukan untuk mengadakan nosi beberapa nanti tidak dapat dihindari. Untuk slide berikutnya, deteksi dan pengambilan kesalahan memiliki imperasi dalam berbagai lapisan jaringan komputer, termasuk lapisan data link, transfer, dan bahkan lapisan jaringan seperti input atau IP. Untuk kebisingan dan kesalahan dalam proses transmisi data, kesalahan dapat terjadi meskipun telah dilakukan langkah-langkah pengurangan kesalahan. Offsetan tak terbiasa dalam transmisi data dan kita rasio daya noise terhadap data sinyal membuat noise lebih dominan. Kesalahan dapat terjadi oleh karena itu deteksi kesalahan penting untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi. Sebelum mempelajari teknik deteksi kesalahan, penting untuk memahami jenis-jenis noise umum terjadi selama transmisi data. Dengan permasalahan tersebut, teknik pengurangan noise dapat diterapkan untuk membatasi jumlah noise sebelum mencapai abang data di mana kesalahan terjadi. Dan selanjutnya yaitu seperti kebisingan dan kesalahan. 1. Which note. Which note adalah jenis note yang konlimu dan mirip dengan suara street note ini selalu hadir di media transmisi dan perangkat elektronik. Text with note tergantung pada suhu medium. Peningkatan suhu akan meningkat tingkat with note dapat dikurangi tetapi tidak dapat sepenuhnya dihilangkan seperti gambar di bawah ini. Untuk slide selanjutnya, input note. Input note adalah jenis note yang tidak kontinu dan sulit dideteksi, biasanya berupa lonjakan energi analog. Contohnya
termasuk suara link pada piringan rekaman yang tergores dalam notista saat mendengarkan radio AM selama badai petir, yaitu seperti gambar di bawah ini. Untuk slide selanjutnya yaitu HO adalah umpan balik refleksi dari sinyal yang ditransmisi, di mana sinyal memantul kembali melalui media yang digunakan. Hal ini mirip dengan suara bergendang di ruang kosong. HO sering terjadi di persimpangan kabel atau ujung tersebut kabel koaksial. Exhaust dapat mengganggu sinyal asli dan mengurangi kualitas komunikasi. Untuk jitter adalah hasil dari ketidakcurangan kecil dalam liming dan diperbesar selama transmisi sinyal digital saat sinyal melewati suatu perangkat ke perangkat lainnya. Dengan kata lain, ketika sinyal digital sedang ditransmisikan naik turun, sinyal dapat mulai bergeser atau menjadi kabur dan menghasil jitter. Jika tidak kendali jitter dalam menyebab perangkat video terhadap transmisi audio bergerak dan terputus, serta komunikasi yang ditransmisi tiba dengan kesalahan. Jika jitter menjadi terlalu besar, memperbaikinya dapat mengharuskan perangkat pengiriman untuk melambatkan kecepatan transmisinya yang pada jalurnya, membatasi kerjaan serta kesalahan pada gambar tersebut. Contoh sederhana dari sinyal digital yang mengalami jitter yaitu seperti gambar di bawah ini. Untuk attenuation adalah penurunan kontinu kekuatan sinyal saat melewati medium. Ini bukan kesalahan langsung, tetapi dapat menyebab peningkat kesalahan dalam sinyal yang ditransmisikan. Untuk pencegah kesalahannya, dalam sistem transmisi data, langkah-langkah pencegah penting untuk mengurangi noise dan kemungkinan kesalahan. Salah satu langkah yang diambil adalah negosiasi flag antara modem pengiriman dan penceriman, di mana jika data rusak saat diterima modem, penerima dapat meminta modem pengiriman untuk melambat kecepatan transmisi. Berikut adalah beberapa teknik pencegah kesalahan transmisi yang dapat diterapkan. 1. Pasang kabel dengan perisai yang tepat untuk mengurangi gangguan elektronik dan cross-link. 2. Hindari penggangguan dalam perangkat non-nirkabel yang dapat mengganggu sinyal aplikasi nirkabel. 3. Tingkatkan peralatan dengan teknologi digital yang lebih modern. 4. Gunakan reaksi digital dalam penguat analog untuk meningkat kekuatan sinyal. 5. Perintahan kapasitas medium yang digunakan dan hindari kecepatan transmisi yang lebih batas yang direlokasi. Semua langkah-langkah bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan transmisi yang meningkat kemudahan komunikasi. Deteksi kesalahan berikut adalah tempat teknologi kesalahan yang umum digunakan. Paritas sederhana, menambah 1 bit paritas untuk mendeteksi kesalahan pada karakter dalam, namun teknik ini hanya dapat mendeteksi kesalahan ganjil. Untuk slide selanjutnya
yaitu prakket adalah teknik kesalahan paling dasar yang sering digunakan dengan koneksi ASEAN adalah bentuk periksa untuk umum, yaitu baris sederhana simple spread dan paritas logipat, namun periksa memiliki kebatasan yang menyebabkan bahkan kesalahan tidak terdeteksi. Untuk simple parity adalah sederhana adalah mode deteksi kesalahan yang mudah diimplementasikan dalam sistem transmisi. Terdapat dua bentuk dasar transmisi sederhana, transmisi genap dan transmisi ganjil. Transmisi genap menambah 1 bit sehingga jumlah hingga biner 1 dalam rangkai bit menjadi genap, sedangkan transmisi ganjil membuat jumlah bilangan biner 1 menjadi ganjil. Untuk selanjutnya longitudinal parity. Longitudinal adalah mode deteksi kesalahan yang berusaha mengenai kelemahan utama simple parity, yaitu tidak mampuan deteksi kesalahan dalam jumlah bilangan genap. Dalam sekmalogi parity, karakter individu dikelompok dalam sebuah blok di mana setiap karakter memiliki bit parity sendiri. Selain itu, setelah sejumlah karakter tertentu, sebuah baris bit parity yang disebut juga memeriksa karakter blok dikirim. Seperti bit parity dalam baris akhir ini adalah periksa parity untuk bit pada kolom di bawah ini. Dan untuk slide selanjutnya, sharing reductant, yaitu CRC adalah mode deteksi kesalahan yang menambah 8 hingga 32 bit pemeriksaan ke paket data. Mode ini memiliki kemampuan mendekati 100% untuk mendeteksi kesalahan. Dalam mode CRC, data yang akan dikirim diperlukan sebagai penerimaan besar, di mana setiap bit data menjadi suku data polinomial. Bit pemeriksaan dihasil dengan menggunakan polinomial ini dan ditambahkan kepada akhir pesan. Mode CRC sangat efektif dalam mendeteksi kesalahan untuk ukuran bit periksa yang ditambah dapat disesuaikan untuk tingkah kendala yang diperlu, namun perlu dicatat bahwa CRC adalah mendeteksi kesalahan tidak dapat memperbaiki secara otomatis. Untuk slide selanjutnya, kontrol kesalahan. 1. Tox the fetch atau paket. Pilihan kontrol kesalahan pertama dalam fetch adalah membuang fetch yang memiliki kesalahan. Hal ini didasarkan pada asuransi bahwa tingkat kesalahan dalam jaringan fetch sangat rendah karena menggunakan kabel serta optik. 2. Return messenger. Pilihan kontrol kesalahan kedua adalah mengirim pesan kembali ke pengirim data. Mode ini pengiriman satu paket data penerima dan menunggu balasan jika paket diterima dengan baik. 3. Slider Watch Error Control. Protokol Slinderworld adalah skema kontrol aliran yang memungkinkan pengiriman beberapa paket data sekaligus. Sebelum menerima pengakuan ukuran jendela maksimum menggunakan jumlah paket yang dapat dikirimkan sebelum harus menunggu pengakuan pengiriman juga dapat digunakan secara efektif dan minimal menggunakan jalur dan sumber daya jaringan. Untuk nomor 4, control the error. Kontrol kesalahan maupun fault error
memungkinkan penerima untuk memperbaiki kesalahan pada paket data yang diinginkan, namun informasi redundant dilakukan dan overhead yang tinggi terkait dengan mode ini, seperti contoh gambar di bawah ini. Untuk slide selanjutnya, error dex in action dalam slot di mana kecepatan transmisi adalah 1200 bit per detik, memiliki skema pendeteksian kesalahan yang efektif dalam penting setelah mengevaluasi probabilitas kesalahan yang tidak terdeteksi dan jumlah bit prediksi kesalahan yang ditransmisi. Terbukti bahwa Screen of atau CRC lebih unggul daripada party code sederhana. Dengan party check sederhana, hanya kesalahan bit dengan jumlah ganjil yang dapat terdeteksi, sehingga sekitar 50% kesalahan yang terlewat dalam asuransi tingkat kesalahan yang cover, yaitu 1 batch dalam 10.000 kesalahan atau terlewat sekitar setiap 1,25 detik. Dalam hal jumlah bit pendeteksi kesalahan tambah yang ditambah pada setiap transmisi, berarti menambah 1 bit cek untuk setiap 8 bit yang ditransmisi, sehingga CRC hanya membutuhkan 1 bit cek untuk setiap 62,5 bit yang ditransmisikan, untuk menunjuk bahwa CRC hampir 8 kali lebih efisien daripada party dalam hal jumlah bit cek yang diperlukan. Secara keseluruhan, CRC memberikan tingkat pendeteksian kesalahan yang lebih baik dan membutuhkan lebih sedikit bit cek frame di party cek sederhana. Oleh karena itu, CRC direkomendasi sederhana skema pendeteksi kesalahan, yaitu lebih baik untuk skema ini untuk error deteksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.